Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan, kita akan mulaikan ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian sungguh besar setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Selalu nyata dalam kehidupan kami kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami panggil, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami akan mulaikan ibadah online kami Bapa.
Bapa mengurapi ibadah kami dari pelayan-pelayanmu yang akan melayani, ya Bapa. Bahkan terlebih hamba-Mu yang akan membawa kebenaran firman-Mu, Bapa. Layakkan kami, Bapa, untuk kami masuk ke hadirat-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, walaupun kita dalam ibadah online, kita masih bersyukur kita masih bisa memuji membesarkan nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam kelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita akan ke pujian, mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan.
Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ada sampai saat ini Bapa, ini semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus. Kami boleh merasakan kebaikan, kemurahan yang Engkau berikan dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat segala berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kemurahan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sudah memuji, membesarkan akan nama-Mu ya Bapa.
Biarlah persembahan puji-pujian kami boleh masuk ke hadirat-Mu, boleh menjadi persembahan yang harum ya Bapa. Dan sebentar Bapa kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-Mu ya Bapa, boleh menguatkan kami, agar kami tidak salah melangkah dalam kehidupan kami ya Bapa. Agar kami berharap bersandar hanya kepada Engkau, karena Engkaulah andalan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapa, buat berkat-Mu dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Bapa mengurapi hamba-Mu yang akan membawa kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa Engkau sembunyikan di balik salib-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita kembali mau mendengar firman Allah setelah kita memuji menyembah Tuhan. Saatnya kita diperlengkapi dengan kehendak Dia melalui Alkitab yang akan kita sama-sama pelajari. Pada pagi hari ini firman Tuhan dengan judul Keluarga dalam perhatian Tuhan. Keluarga dalam perhatian Tuhan. Dan ini menyambung dengan apa yang kita sama-sama belajar di minggu yang lalu. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal 8. 2 Raja-Raja pasal 8. Saya akan bacakan mulai ayat pertama. Keluarga dalam perhatian Tuhan. 2 Raja-Raja 8 ayat 1. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali, katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu. Katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Amin. Puji Tuhan. Kenapa sampai judul ini muncul? Ini berhubungan dengan minggu lalu. Kita melihat kembali perempuan Sunem itu yang ditolong oleh Nabi Elisa, tentu dengan kuasa dari Tuhan. Kalau kita membaca dalam perikop ini, ada kalimat yang beberapa kali muncul, dan itu merupakan inti dari apa yang terdapat dalam perikop ini. Apa kalimat itu? Yaitu misalnya di ayat 1 dikatakan perempuan yang anaknya dihidupkannya. Perempuan yang anaknya dihidupkan oleh Elisa. Ayat 1. Ayat 5. Elisa menghidupkan anaknya yang sudah mati itu. Ayat 5 juga bagian B. Perempuan yang anaknya dihidupkan itu. Dan ayat 5 bagian C. Perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Saudara lihat, dari beberapa kalimat yang serupa itu muncul, maka kita mengerti bahwa Alkitab, perikop ini sedang menegaskan
bagaimana perempuan Sunem itu mengalami mujizat seperti yang kita tahu pada pasal 4. Anaknya dihidupkan dan dihidupkannya juga oleh kehadiran Elisa. Yang kita sudah mengerti Elisa artinya Allah itu keselamatanku. Itu yang sangat ditekankan di dalam perikop ini. Diingatkan kembali kepada kita yang membaca peristiwa kebesaran Tuhan melalui Elisa kepada perempuan yang anaknya dibangkitkan. Keluarga itu mengalami jalan keluar. Peristiwa ini terjadi sebenarnya sebelum pasal 5 perikop ini. Kenapa? Karena di pasal itu setelah peristiwa Naaman pasal 5, Gehazi itu kena kusta. Oleh sebab itu tidak mungkin dia sedang kena kusta, kemudian dia ada berbicara bersama dengan Raja Israel pada waktu itu. Dan peristiwa ini mencatat ketika perempuan Sunem itu kembali, itu sudah berlangsung 7 tahun. Karena ada 7 tahun masa kelaparan. Lalu perempuan ini pergi ke Filistin. Ada 7 tahun tentang waktu dari peristiwa pasal 4, kemudian yang ada di pasal 8 ini. Bahkan bisa lebih. Di Life Application Studi Bible itu dikatakan begini. Peristiwa ini, hubungan pasal 4-nya dengan pasal 8, 7 tahun kelaparan dan perempuan ini kembali. This show Elisha long-term concern for this widow. Ada jangka waktu yang panjang, Elisa sangat memperhatikan. Kenapa dikatakan widow? Kemungkinan di pasal 8 ini setelah 7 tahun itu, kemungkinan suami dari perempuan Sunem itu sudah meninggal. Karena perempuan Sunem yang datang menghadap raja, bukan suaminya. Concern for this widow and contrast his miraculous public ministry with his private ministry to this family. Elisa sangat memperhatikan keluarga ini, bahkan kontras, dia melakukan perkara-perkara ajaib, supranatural terjadi, tapi bagaimana Elisa memiliki pelayanan yang pribadi terhadap keluarga, to this family. Elisa's life exemplifies the kind of concern we should have for others. Di kehidupan Elisa ini jadi contoh bagaimana kita juga harus concern, peduli sama kehidupan yang seperti ini bagi orang lain, terutama keluarga. Sebab itu, seperti minggu lalu juga ya, bagaimana Elisa itu pribadi yang memang sangat peduli terhadap keluarga. Salah satunya karena latar belakangnya yang sangat mengasihi orang tuanya. Ketika mau mengikut Elia, dia permisi dulu mencium ayah dan ibunya. Dan ini yang kita akan lihat kembali, kepedulian dari Elisa, kepedulian dari Tuhan kepada perempuan Sunem, kepada keluarga. Dan saudara yang ikut Zoom meeting juga yang lihat di WhatsApp kesaksian dari jemaat Ibu Retno Tetiningsi, bagaimana keluarga juga menjadi salah satu kunci bagaimana kehidupannya lebih stabil, lebih sehat. Adanya suami yang membantu, adanya anak yang menyenangkan hati orang tua. Jadi memang di minggu-minggu ini rupanya kita sedang kembali belajar apa maksud Tuhan dan juga pertolongan Tuhan bagi keluarga-keluarga kita jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lihat apa yang kita bisa pelajari dalam kisah ini, dalam bagian ini. Yang pertama adalah ketaatan perempuan Sunem ini kepada Elisa. Yang secara langsung kita hubungkan, ini tipologi ketaatan kita, keluarga kita kepada Yesus. Allah Sang Juru Selamat. Allah keselamatan kita. Ketaatan kita kepada
Yesus kepada firman Tuhan. Ayat 1 dan 2, pasal 8 tadi. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Ini bagian pertama, ayat 1 dan 2. Jelas sekali membuktikan kepada kita perempuan Sunam ini dengar-dengaran, mematuhi apa yang disampaikan oleh Elisa. Dia taat. Pasti terjadi kelaparan 7 tahun, maka kamu berkemas pergi. Dan perempuan Sunam ini berkemas dengan keluarganya, household, isi rumah tangganya. Mereka berangkat dan mereka tinggal di daerah Filistin. Menurut Dix Bible, saudara, peristiwa yang terjadi ini, raja yang menolong perempuan Sunam ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Yoram. Raja Yoram, Raja Israel. Makanya nanti kita akan lihat kenapa ketaatan perempuan Sunam ini menjadi kunci pertama kita belajar. Apa yang bermanfaat dalam pasal ini? Ketaatan. Karena kalau kita lihat, pada masa Raja Yoram, pada pasal 3, 2 Raja pasal 3, di situ ayat 1, kita lihat 2 Raja pasal 3 ayat 1. Yoram, anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Itu juga kita bisa baca di 2 Raja-Raja 8 mulai ayat 16-nya. Di situ dikatakan dalam tahun ke-5 zaman Yoram, anak Ahab, Raja Israel. Yoram itu anak Ahab. Kemudian pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda. Yoram anak Yosafat Raja Yehuda menjadi raja. Jadi waktu Yoram memerintah, nah di situ juga ada Yoram juga, tapi kerajaan Yehuda. Ini kerajaan Israel, juga Yoram yang memerintah di situ. Dan saudara, di ayat 1 itu bahwa Tuhan pasti mendatangkan kelaparan. Kenapa sampai Tuhan mendatangkan kelaparan? Makanya kalau ada nabi yang berkata seperti ini, saudara, memang kelaparan ini bukan kelaparan biasa, tetapi kelaparan sebagai akibat hukuman dari Tuhan atas kesalahan dosa-dosa, termasuk misalnya penyembahan-penyembahan berhala. Kalau saudara ingat juga pernah terjadi dalam zaman ayahnya Yoram, yaitu Ahab. Pada waktu itu Elia yang berdoa tidak turun hujan selama beberapa waktu. Saya lupa apa 3 tahun atau kalau nggak salah seperti itu ya. Karena dosa dari Ahab yang memang menyembah Baal. Tentu sampai melalui Elia kan dia katakan, aku nabi seorang diri, yang lain nabi-nabi Baal. Nabi-nabi itu dimusnahkan, nabi-nabi pengikut Yahweh Tuhan. Lalu Yoram juga, kita lihat informasinya di 2 Raja-Raja pasal 3, tadi ayat 1, kita sekarang baca ayat 2 dan 3. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Yoram juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Cuma dia nggak seperti Ahab yang menyembah Baal, tapi lihat, namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Dia tetap melakukan yang jahat, dan disinggung dia masih terlibat dengan nenek moyangnya, dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Nah, saudara lihat dosanya Yerobeam bin Nebat itu di 1 Raja-Raja 12 juga yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Dan kalau Yerobeam bukan hanya Baal, tapi ada Asyera ya, saya kalau nggak salah dewa bangsawan ada. Jadi kalau di sini mungkin saja
si Yoram hanya menjauhkan Baal, tapi dewa lain yang seperti Yerobeam dia tidak jauhkan. Tapi yang jelas kesamaannya baik Yerobeam maupun si Yoram ini mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi berdosa. Makanya karena keadaan mereka berdosa, bersalah, menyembah berhala, melakukan apa yang jahat, menyebabkan bangsanya umatnya berdosa, maka itu alasan kenapa Tuhan menutup langit untuk tidak turun hujan. Ulangan 11 ayat 16 sampai 17. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Demikian juga di Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia setiap perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kalau di Ulangan 11 jelas sekali contohnya itu beribadah kepada ilah lain. Tapi kalau di Ulangan 28, pokoknya tidak dengar suara Tuhan, tidak lakukan perintah ketetapannya, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ulangan 28 ayat 15. Lalu ayat 23-nya. Lihat segala kutuk itu menimpa, kemudian Tuhan akan melakukan ini dan sebagainya. Ayat 23-nya. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Nah itu tipologi seperti yang terjadi di Ulangan 11. Tidak ada hujan dan tanah tidak menghasilkan. Jadi langit jadi tembaga, tanah jadi besi. Tidak ada yang menghasilkan. Kelaparan itu terjadi oleh karena dosa dari umat Israel pada waktu itu di bawah pimpinan Yoram. Mayoritas mereka melakukan kejahatan. Sebagaimana dicatat di 2 Raja-Raja pasal 3. Oleh karena Yoram mengakibatkan orang-orang Israel berdosa pula. Sehingga saat-saat perempuan Sunam ini kembali mendapatkan pertolongan dari Tuhan, ataupun di pasal 4 ketika ia menerima mujizat demi mujizat, dia terima itu justru di saat-saat di mana orang pada mayoritas berbuat dosa. Demikian juga ketaatan yang ia lakukan terhadap Elisa di pasal 8 ini. Dia tetap lakukan di tengah-tengah umat yang sedang berdosa oleh karena Yoram. Sehingga ketaatan itu memiliki nilai yang istimewa. Seperti Nuh, dia tidak seperti angkatan di zamannya. Nuh orang yang benar, atau Lot di tengah Sodom dan Gomora, dia tetap mempertahankan dirinya sebagai orang benar. Ini juga perempuan Sunam, dia tetap mau melakukan perintah Tuhan walaupun orang-orang sepertinya sudah tidak mau lagi melakukan perintah Tuhan. Puji Tuhan. Ini bagian pertama. Saudara, jemaat Tuhan di tengah segala situasi yang terjadi saat-saat ini. Ada orang-orang yang mulai kecewa, bahkan kecewa terhadap Tuhan. Kenapa ini terjadi terus? Kenapa sepertinya Tuhan membiarkan? Tapi mari, kalaupun ada orang-orang yang kecewa, mereka menyalahkan Tuhan. Tapi kita seperti perempuan Sunam ini, keluarga kita tetap adalah keluarga yang mau taat. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita lakukan. Amin, puji Tuhan. Kemudian bagian kedua, kita lihat hasil dari ketaatannya kepada Elisa. Apa yang diterima oleh perempuan ini? Di ayat 3, bagian A-nya dulu. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin.
Itu berarti perempuan ini tidak mati, anaknya tidak mati. Waktu mengalami kelaparan, mereka lepas dari peristiwa kelaparan itu. Lihat, hasil dari ketaatan, ini bagian kedua, adalah hidup dalam pemeliharaan Tuhan itu. Walaupun dia ada di negeri orang Filistin, tapi mereka masih hidup dan kembali. Namun, saudara, ini lagi kembali yang kita lihat. Akibat dari ketaatan itu terpelihara selama kelaparan di negeri orang Filistin. Namun berikutnya, ketika kita lihat di ayat 3b, kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Rupanya selama 7 tahun itu ia, puji Tuhan, ia mendapat pertolongan. Ia tidak kelaparan. Ia dan keluarganya. Tapi waktu ia kembali ke rumahnya, ternyata rumahnya sudah dimiliki oleh orang lain. Ada yang berpendapat seperti Philip Smith, ini bisa jadi diambil oleh pemerintah, oleh raja. Karena waktu itu raja suruh utusannya untuk kembalikan. Tapi ada yang katakannya juga sebagai Wycliffe. Seperti Wycliffe itu barangkali hanya ditempati orang-orang lain saja. Yang entah prosedurnya seperti apa, tetapi ditempati oleh orang lain itu. Nah, saudara ingat minggu lalu ya, ini kompleksnya masalah rumah tangga. Bahkan kita sudah lihat minggu lalu, ada mujizat, tapi kemudian terjadi hal yang buruk. Ini juga terjadi. Mereka terpelihara, namun ketika kembali, wah, tempat tinggal mereka sudah jadi milik orang lain. Bukan hanya rumahnya, ladangnya sudah dimiliki oleh orang lain. Bagaimana kalau kita ada di keadaan seperti itu? Dalam sebuah masalah, kita mendapatkan pertolongan yang kita yakin itu dari Tuhan. Tapi berjalannya waktu, beberapa tahun, tiba-tiba masalah yang sudah beres itu memunculkan persoalan yang baru. Tapi sekali lagi seperti judul kita tadi, bahwa keluarga kita dalam perhatian Tuhan. Saudara bisa lihat bagaimana walaupun dalam kondisi itu kembali wanita perempuan Sunem ini mendapatkan lagi jawaban atau jalan keluar dari masalah yang baru yang dia hadapi. Ayat 4-6. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Lihat ya, ini beberapa kalimat yang muncul. Perempuan yang anaknya dihidupkan oleh Elisa. Jalan keluar yang dia peroleh, yang sebenarnya adalah ini merupakan pertolongan Tuhan. Perhatian Tuhan. Walaupun tidak tertulis secara jelas, Tuhan kemudian menolong, abdi Allah atau Elisa menolong, menyelesaikan masalah itu kepada raja. Tapi kita lihat, kenapa? Ini merupakan bentuk perhatian Tuhan. Jalan keluar dari Tuhan. Sebenarnya saudara, kedatangan wanita ini kalau menghadap kepada raja itu cukup beresiko. Sebab raja-raja Israel termasuk Yoram
kebanyakan mereka jahat di mata Tuhan. Sehingga mereka tidak terlalu mempedulikan kehendak Tuhan. Kecuali kalau mau perang, masih cari nabi. Kalau untuk keuntungannya begitu. Dan wanita ini sebenarnya di komentari East English, dia tidak yakin apakah raja akan membantu dia. Saudara ingat ya, wanita itu tidak bisa sembarangan menghadap raja. Ingat seperti peristiwa Abigail, dia sangat beresiko waktu dia mau menghadap Daud untuk membela suaminya Nabal. Sangat beresiko, tetapi dia nekat menghadap. Lalu kalau saudara lihat, bahkan Batsheba pun istri dari Daud di satu raja-raja itu, pasal awal. Dia datang kepada raja ingin menyampaikan sesuatu supaya anaknya Salomo menjadi raja. Dia harus sujud menyembah kepada raja. Tidak segampang itu untuk menghadap Raja Israel. Bahkan kalau kita lihat lebih luas lagi, memang seperti itu ya, raja-raja pada masa itu. Sekitar Mesopotamia, seperti di Persia, ketika Esther sudah menjadi ratu. Tapi bagaimana ia membutuhkan doa dan puasa dari seluruh orang Yahudi. Ketika ia ada di Persia dan Media untuk menghadap Raja Ahasveros. Ancamannya dia akan mati kalau raja nggak berkenan dia datang. Padahal dia sudah seorang ratu. Kondisi yang kurang lebih sama. Perempuan ini juga mau gimana? Dia tidak yakin. Bahkan bisa terancam kalau dia masuk menghadap raja. Dan disinilah kita lihat bagaimana perhatian Tuhan. Kenapa? Karena tidak kebetulan bersamaan dengan wanita ini mau datang kepada raja, maka disitulah Gehazi juga sedang menghadap raja dan menceritakan perkara ajaib yang dikerjakan oleh Nabi Tuhan, yaitu Elisa. Karena Gehazi adalah bujangnya. Dan dia sedang menceritakan perbuatan-perbuatan besar, mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Termasuk dia sedang menceritakan peristiwa kebangkitan anak dari perempuan Sunem ini. Saudara lihat, ada peristiwa yang terjadi tidak kebetulan bersamaan dengan perempuan ini coba mengadukan perkaranya kepada raja. Sekalipun tadinya berisiko, tetapi ada harapan ketika di situ hadir Gehazi sedang menceritakan peristiwa supranatural tersebut. Philip Smith dia katakan gini, God knows the perfect time to do his work. Tuhan tahu waktu yang sempurna untuk melakukan pekerjaannya. And this is God's time. Maksudnya apa yang terjadi ini? Inilah waktunya Tuhan. Kok bisa pas perempuan ini datang, Gehazi ada di situ sedang bercerita tentang mujizat yang dialami perempuan ini. That is a good example of how God can make things happen at the right time. Itulah contoh yang baik bagaimana Tuhan dapat membuat things, jamak ya, make things happen. Berbagai kejadian terjadi pada waktu yang tepat. Puji Tuhan. It is also an example of how God can even use an evil king to carry out his purposes. Ini juga adalah contoh bagaimana Tuhan dapat menggunakan raja yang jahat sekalipun untuk melaksanakan kehendaknya, tujuan-tujuannya, rencana-rencananya. Ya termasuk misalnya Raja Persia ada Kores ya untuk membebaskan umat Israel dari Babilonia waktu itu yang sudah dikuasai oleh Persia. Bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya pada waktu yang tepat dengan segala keadaan all things yang terjadi bersamaan. Sehingga waktu perempuan Sunem ini datang, raja yang sedang tertarik akan cerita dari Gehazi. Nah dia tentu kemudian penasaran. Itu yang membuat output dari raja berbeda. Jika dia hanya ada pada posisi
pada waktu seperti raja sedang duduk di tahta, kemudian datang perempuan, itu bisa sangat beresiko. Tapi dia sedang mendengar dan dia tertarik akan kejadian ajaib itu. Datanglah perempuan suruh, dan akhirnya raja langsung dia bertanya dulu ya, dan perempuan itu ceritakan. Jadi ketertarikan atas cerita dari Gehazi tentang keajaiban yang terjadi. Saudara bisa lihat, saudara bayangkan juga ya, kalau kita kembali ke pasal 4, jika di pasal 4 itu tidak terjadi mujizat anak ini dihidupkan. Kemungkinan ketika Gehazi menghadap raja, nggak ada hubungannya sama perempuan Sunem. Karena nggak ada kejadian hebat itu kan. Jadi waktu datang, bisa saja raja, kenapa ini perempuan datang kepadaku? Aku lagi berbicara, kenapa dia tiba-tiba datang mengganggu? Tapi karena sebelumnya perempuan Sunem mengalami mujizat, dan mujizat itu diceritakan oleh Elisa. Sekalipun kita ngerti di pasal 4, bagaimana perempuan Sunem ini sempat mempersalahkan Elisa. Kenapa aku dikasih harapan? Aku bilang jangan berdusta. Saudara lihat, tapi Tuhan bekerja dengan segala cara melampaui prediksi pikiran kita. Dia izinkan kematian itu terjadi untuk menunjukkan mujizat pertolongan, bahkan membawa terus sampai dia lolos, sampai akhirnya lolos dari kelaparan. Lalu dia kali ini menceritakan peristiwa yang terjadi yang juga didengar oleh raja dan membuat raja itu senang. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Dikembalikan segala miliknya. Sekali lagi perempuan Sunem ini mengalami, keluarga ini alami pertolongan Tuhan, perhatian Tuhan lewat mengatasi segala krisis dalam kehidupan keluarga mereka. Makanan tercukupi, selamat dari kelaparan. Sekarang papan mereka, tempat tinggal mereka pun mereka tetap miliki. Puji Tuhan. Sebagai kesimpulan, sebagaimana perempuan Sunem ini dalam perhatian Elisa, maka kita juga keluarga GPD Kefas ada dalam perhatian Tuhan. Keajaibannya tetap berlaku bagi kita. Meskipun kita berulang kali mengalami kesulitan-kesulitan. Sepertinya up and down. Ada pertolongan tapi ada masalah. Namun semuanya itu kita lihat dalam Alkitab. Tuhan berkarya, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Bahkan dipakai segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Ada jalan keluar melalui siapapun, melalui apapun. Bahkan orang-orang yang tidak takut Tuhan sekalipun. Itu bisa menjadi jawaban dari Tuhan atas setiap persoalan yang kita hadapi. Oleh karena pekerjaan Tuhan di balik segala peristiwa ini. Puji Tuhan. Dan karena itu saudara, kita mengerti kenapa sampai Yesus harus berkorban. Tuhan itu punya janji buat kita untuk keselamatan. Dan kenapa dia harus pakai Yesus? Karena tidak ada manusia yang bisa menjadi korban sempurna. Tidak ada binatang juga yang menjadi korban sempurna. Harus ia sendiri turun untuk menyelamatkan manusia. Bahkan melalui Yesus Yesus katakan, domba-dombaku tidak akan binasa. Dan dia harus mati buat kita untuk menggenapi rencana Allah untuk keselamatan kita. Menggenapi segala janji Allah tentang kita. Sampai masuk dalam keselamatan. Puji Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Pertolongan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kami tenang ada dekat-Mu dan kami mau selalu meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu.
yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau layak dipuji Tuhan. Kau layak disembah. Engkau memelihara kami, keluarga demi keluarga umat-Mu Tuhan. Meskipun di tengah situasi seperti sekarang ini, ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan, mereka kecewa. Ada banyak orang yang meninggalkan keluarga mereka dalam keadaan seperti ini. Tapi Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu. Kami mau tetap selalu taat kepada kehendak Tuhan. Kami mau taat melakukan firman Allah. Karena kami tahu, kami sadar bahwa Engkau selalu memperhatikan kami. Engkau mempersiapkan pertolongan. Engkau mempersiapkan jalan keluar melalui segala perkara Tuhan. Dengan segala cara, melalui siapapun juga Tuhan. Terima kasih. Bahkan hal yang buruk sekalipun pernah terjadi, ternyata itu bisa menjadi bagian dari jalan keluar yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami menghadapi kesusahan di hari yang akan datang. Puji Tuhan. Terima kasih. Kami punya Engkau yang peduli dalam hidup kami. Terima kasih Engkau Allah Juru Selamat kami. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau yang mendoakan kami, murid-murid-Mu, supaya kami tidak ada yang binasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang terus mengunjungi kami. Di saat kami mulai goyah, Engkau mengunjungi murid-murid-Mu. Di saat mereka ragu kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau selalu ada bersama dengan kami semua. Engkau selalu berfirman bagi kami. Terima kasih Yesus.
Kami percaya kepadamu dalam segala situasi. Ada jawaban dari Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. 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 Pertolonganmu begitu ajaib, kau yang memikat hatiku di saat aku tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi. Di situ kuasamu bekerja, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kau layak disembah. Terima kasih buat firman Allah. Selalu ada pertolongan Tuhan. Selalu ada perhatian-Mu bagi keluarga kami. Selalu ada mujizat yang Engkau sudah siapkan. Segala sesuatu bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Karena itu menghadapi segala situasi di akhir ini, kami minta penghiburan kekuatan Tuhan saja yang memberikan kami keberanian untuk menjalani hari-hari kami. Dan kami semakin bergantung kepada Engkau Bapa, Allah yang menjamin kehidupan kami melalui Yesus Kristus, agar hidup kami terus dalam genggaman pemeliharaan Tuhan, dalam keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tetap berdoa buat pemerintah kami. Juga berikan mereka hikmat Tuhan, untuk membuat kebijakan dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat di tengah kondisi seperti saat ini. Bermanfaat bagi masyarakat secara umum Tuhan. Juga garda terdepan kami yang menjaga keamanan TNI Polri yang tetap menjaga situasi tetap kondusif, serta tenaga dokter, para medis, para relawan yang membersihkan. Bahkan garda belakang kami Tuhan, mereka yang menggali makam-makam dengan berjerih lelah. Ya Tuhan, doa kami, berikan mereka semua imun yang baik, kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani mereka, untuk mereka tetap melakukan tugas-tugas mereka dengan penuh kedamaian. Dan kiranya mereka juga bergantung kepada Engkau Tuhan. Dan doa kami, anugerahkan keselamatan juga bagi mereka. Mereka boleh menerima keselamatan daripada Yesus Tuhan. Jamahlah mereka Tuhan. Terima kasih.
Juga bagi kota, kabupaten kami, Bandung dan sekitarnya. Provinsi kami Jawa Barat. Gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT ya Tuhan. Berikan mereka hikmat, hati yang takut akan Tuhan, dan seluruh masyarakat hidup damai satu dengan yang lainnya. Saling memperhatikan, saling peduli Bapak. Tetap sabar menjalani adaptasi kebiasaan baru, bahkan setiap peraturan-peraturan sekalipun pembatasan sekalipun Tuhan. Berikan tetap rasa sejahtera, bukan kecewa, bukan menjadi frustasi, tetapi tetap teguh dalam menjalani kehidupan. Tuhan yang memberikan rahmat-Mu juga kepada orang-orang yang lain, kepada penduduk di sekitar kami, bahkan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Kami boleh menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami Tuhan. Pendidikankah, pekerjaankah, Tuhan yang membuat segalanya berhasil. Kami mau melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan karena upah kami dari Tuhan. Dan kami sadar Tuhan dalam setiap kegiatan kami, orang-orang akan melihat Yesus dalam kami. Kiranya apa yang kami lakukan dalam bentuk pembelajaran kami dan pekerjaan kami, orang-orang melihat kebaikan Bapa dalam hidup kami. Dan mereka akan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami menjalani hari-hari kami dalam damai sejahtera sukacita Tuhan. Jadi kami tenang Tuhan beraktivitas. Segala rangkaian kegiatan yang kami rancangkan, juga ibadah-ibadah kami, baik komunal maupun tetap dalam Zoom meeting di rumah-rumah. Roh Kuduslah yang berkarya Tuhan, yang memberikan pertumbuhan bagi setiap pribadi dan rumah tangga kami Tuhan. Sehingga kami sama-sama dijamin oleh Yesus. Kami melihat kepada Engkau Yesus yang menyempurnakan iman kami, membawa kepada kesempurnaan. Sehingga saat Engkau datang, Engkau menjemput kami, Engkau mendapati kami tidak bercacat celah. Dan kami didapati oleh Yesus. Kami sedang melakukan pekerjaan Engkau Tuhan. Hidup sesuai kehendak-Mu, percaya kepada Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami semua manusia. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur buat ibadah pada hari ini. Setiap jemaat yang melayani Tuhan dalam urapan-Mu. Bahkan mereka yang tetap berkorban Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Memberikan korban persembahan. Mari Tuhan buka tingkap langit. Berkatilah dari lelah mereka semua. Mereka boleh menerima 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dari Tuhan berkat untuk umat-Mu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga, kita masing-masing serta keluarga besar jemaat Tuhan. Mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.